Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 4 September. Untuk IHSG ditutup hijau naik 0,27% ke level 6.996. Kalau secara teknikal untuk support terdekatnya di level harga saat ini IHSG ada di 6.970-an. Semoga nggak jebol aja di bawah ini. Dan resistennya ada di 7.070 ya, antara ini 7.060 sampai 7.070. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di IHSG tanggal 4 September, secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net buy. Ini kita bisa lihat barang-barang paling banyak dibeli asing itu adalah saham Bank BNI, aslinya masuk net buy 407,1 M. Jadi hari ini Bank BNI diakumulasi asing. Selain di saham Bank BNI hari ini aslinya juga masuk di saham Bank BRI, BRMS, Akra, Bumi, kemudian yang paling banyak dijual asing. Untuk hari ini ada BBCA, aslinya keluar seratusan M, dan kalau kita perhatikan tuh BBCA hari ini untuk nilai transaksinya nggak ada 500, jadi cenderung sepi ya untuk BBCA. Selain di BBCA untuk hari ini aslinya juga keluar di Telkom, Medco, PGEO. Untuk besok sih ya perhatikan saja, level ini sih, kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih naik, tapi kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 6970-an untuk IHSG, masih kemungkinan uptrend sini kalau secara teknikal ya udah berhasil breakout di atas untuk resisten kuatnya ini hitungannya ya, 1, 2, 3, 4 itu pucuknya di area sini. Ya semoga saja untuk IHSG bisa ke 7.000-an. Nah, oke itu untuk IHSG. Pertama yang akan kita cek adalah saham ITMG. Yang hari ini naik cukup tinggi untuk saham ITMG, naik 6% lebih ya. Di awal market itu langsung open gap atas, jadi opennya di area sini 3.125, berhasil ini sih breakout di atas 3.350 ya, 30.350 tadi, di atas 30.000 untuk saham ITMG itu, bukan 3.000 ya. Di atas 3.350 dan close-nya di 30.975 untuk saham ITMG. Ini ada sentimen mau bagi dividen lagi ya untuk saham ITMG, dan kalau kita cek di RTI itu untuk saham ITMG itu come date-nya tanggal 9 September ya, 9 September untuk come date untuk saham ITMG. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ITMG, untuk aslinya net buy 4,8 M, sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau dibandingkan dengan nilai transaksinya 147 M, jadi cukup liquid hari ini untuk saham ITMG. Kalau kita cek lebih detail lagi, ITMG hari ini tanggal 4 September secara keseluruhan sebenarnya, ya ini yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Cuman ada BK ini versi asing yang, net buy 9,3 M. Selain BK aslinya yang masuk ada CC net buy 1,6, kemudian yang keluar untuk aslinya ada AKZB. Untuk lokalnya, ya untuk lokalnya malahan yang masuk ini, broker-broker retail ya, jadi perlu hati-hati untuk saham ITMG menjelang comeback lah. Kalau sekiranya beresiko buat dividend trap, ya perlu hati-hati apalagi ARB-nya sekarang sudah cukup dalam ya, ARB-nya cukup dalam ini untuk saham ITMG. Misal ARB, semoga aja enggak sih, tapi menjelang comeback tanggal 11 ya, semoga aja masih bisa naik uji resistennya di 32.700. Ini resisten untuk saham ITMG saat ini, dan supportnya ada di 30.350. Dan kenapa kok bisa berani bagi dividen lagi untuk saham ITMG, kalau kita cek sekilas untuk fundamental perusahaan untuk ITMG ini, ya memang keuangannya cukup kuat ya, untuk saham ITMG ini. Ini kalau kita lihat untuk liquidity rasionya, itu cash rasionya aja 300-an%, quick ratio, current ratio di atas 400-an%. Jadi, ya mungkin dana nganggurnya terlalu banyak, bingung buat apa ya dibagikan aja untuk, dividen. Sehingga untuk dividen payout rasionya untuk, ITMG ini, ya ini ada di atas 100% ya, ini, dibagiin semua ya. Profit tahun kemarin dibagiin semua, malah profit, kas sebelumnya juga dibagiin lagi ini untuk saham ITMG. Walaupun harga batu baranya turun kan tetap
untuk perusahaan ITMG masih, profit karena ya cuman ya profitnya lebih sedikit, mungkin seperti itu untuk saham ITMG. Sekilas seperti itu sih, jadi kenapa berani bagi dividen lagi ya eee, ini liquidity ratio-nya masih cukup tinggi, jadi ya idealnya ya, untuk idealnya itu di bawah 3 lah, antara 200-300% untuk, ITMG. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Untuk skenario-nya sih semoga aja menjelang comeback masih bisa naik uji 32.700. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini juga naik ya, mungkin imbas ITMG naik yang cukup tinggi, hari ini Adaro juga naik walaupun cuman 2% lebih, 2,24% ke level 2.740. Kalau strata nikel, ini kita pakai rectangle yang ini ketika turun cukup dalam, itu ini sih udah, breakout ya, konfirmasi breakout. Misal besok nggak jebol lagi aja di bawah 27.020, sorry, di bawah 2.720 untuk saham Adaro ya. Kemarin sih sempat naik lumayan tinggi pas tanggal 23, cuman ini, strata nikel karena candle-nya turun di bawah 2.700. Ya, belum bisa dikatakan breakout ya, tapi hari ini bisa breakout di atas itu, bisa close di atas, 2.720. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro, hari ini tanggal 4 September untuk Adaro aslinya jualan malahan net sell 13,8 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini siapa yang bikin Adaro naik 2% lebih? Ada BB yang akumulasi ya, kalau kita perhatikan hari ini ya, ini sih sebenarnya ada yang akumulasi BB, dan BB yang akumulasi ini, lokal ya, versi lokal, net buy 33 M, BB versi lokal net buy 33 M. Untuk transaksi hari ini didominasi oleh lokal. Untuk asingnya sendiri, yang jualan BK, AK, BB versi asing net sell, kemudian yang masuk ZB, paling banyak 3,7 M. Jadi asingnya net buy, tapi ada yang akumulasi lokal. Untuk besok sih untuk saham Adaro, perhatikan aja level ini ya, kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 2.720 masih ada kemungkinan naik, apalagi kalau kita cek sekilas, untuk trennya udah mulai bullish ya ini untuk saham Adaro, misal sampai jebol pun di bawah 2.700 itu supportnya ya di sini sih, 2.500-an. Dan mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ini udah berhasil breakout bisa pasang antisipasi aja kalau tujuannya untuk trading, mungkin di bawah 2.700 ya. Kalau kita cek untuk saham Adaro sekilas untuk fundamentalnya, ya ini sekalian membandingkan dengan yang tadi ya untuk saham ITMG secara pendapatan sih emang turun karena harga batu baranya turun kuartal 2-nya, tapi secara liquidity ratio ini untuk saham, Adaro nggak segede ITMG. Jadi, dari segi keuangannya itu lebih kuat di ITMG ya untuk pasnya. Walaupun begitu ya sama untuk saham Adaro juga, bagi dividen terus, kemungkinan sih seperti itu untuk saham, sektor pertambangan, batu bara. Itu untuk saham Adaro ya, perhatikan aja level ini untuk besok selama nggak jebol di bawah 2.700 atau kemudian masih, naik. Dan selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini tadi itu sempat naik ya, sempat ke level 1.375, cuman ditarik turun lagi untuk saham Pegas. Secara keseluruhan ditutup minus 0,37%. Berarti naiknya itu cuma nutup gap ya, sedikit gap kan kemarin ada gap down yang sedikit nih, ketutup hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, Pegas hari ini tanggal 4 September aslinya net sell malahan keluar ya 19,8 M, aslinya malah keluar ini Pegas, walaupun valuasinya cukup menarik tapi kalau masih didistribusi ya harganya rawan turun. Untuk hari ini yang jualan paling banyak AK, BK, dan mereka asing. Untuk AK versi asing net sell 12,4 M, TC versi asing net sell 3,9 M, BK versi asing net sell 3 M-an ya, yang masuk hitungan juta aja. Jadi di distribusi asing ditampung lokal, itu pun lokalnya, juga sebagian ada yang jualan. Jadi masih didistribusi ini untuk saham Pegas ya, jadi kalau mau entry, ya jangan langsung banyak-banyak ya, takutnya harganya akan konsolidasi sideways dulu di bawah. Selama ini sih nggak jebol aja di bawah 1.325 ini support, Pegas selanjutnya.
misal masih turun ya, kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok kayaknya rawan masih turun sih untuk saham Pegas, walaupun turunnya itu nggak dalam-dalam banget. Untuk laporan kuartal 2-nya juga nggak bagus-bagus banget ini, secara kuartalan dan tahunan, turun. Dan kalau kita perhatikan untuk liquidity ratio-nya kurang kuat ya, untuk hutangnya juga cukup gede ini 139%, apalagi kemarin, ada sentimen yang kurang bagus untuk saham Pegas ini, ya, kurang bagus apa ya, kok lupa itu ya. Menaikkan harga gasnya itu nggak di-ACC oleh Kementerian ESDM. Oke, itu untuk saham Pegas ya, kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco. Untuk saham Medco hari ini sempat naik cuman turun lagi tadi. Untuk saham Medco hari ini open gap atas ya, jadi di awal market itu dibuka hijau dulu, open di 1325, sempat naik, turun mendekati area support cuman dijaga, mungkin harganya kemudian ditarik naik lagi dan plus di 1.290 ya, ini harga penutupan kemarin, Jumat. Kalau secara teknikal sih untuk supportnya masih di area sini 1260, 1250-an ini area support untuk saham Medco, harganya hari ini dijaga masih di atas supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco hari ini, Medco hari ini tanggal 4 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham Medco hari ini di distribusi ya. Jadi ini lebih banyak yang jualan untuk saham Medco, untuk aslinya sendiri net sell 40 M-an cukup banyak, yang keluar untuk hari ini aslinya di saham Medco ada AK versi asing keluar 20 M, kemudian CC versi asing keluar 19,2 M, AZ keluar 1,4 M. Untuk lokalnya, yang nampung ini YPCC, jadi hari ini untuk saham Medco didistribusi khususnya oleh asing, untuk besok sih ya rawan turun lagi ya, ini walaupun hari ini dijaga di atas support-nya, misal besok jebol di bawah 1.250 perlu hati-hati untuk saham Medco, takutnya bisa turun lagi lebih dalam dan support-nya misal besok, berhasil breakdown, misal jebol di bawah support ini ya ini, cukup jauh di 1160. Untuk besok sih kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun ya, nguji support-nya lagi di 1250, 1260. Oke, itu untuk saham Medco, kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang harganya naik terus, ini strong bullish ya ini untuk saham AMMN, candlenya hijau terus. Untuk resisten target selanjutnya untuk saham AMMN misal masih naik, itu semoga aja bisa ke level ini 5.400-an ya. Dan supportnya di harga saat ini ada di 4.580. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham AMMN ini apakah aslinya masih masuk. Untuk AMMN hari ini tanggal 4, September untuk CC distribusi 69 M ya, sesinya taking profit terus ini untuk beberapa waktu terakhir. Yang nampung AGTB, BK, AKZB, cuman untuk aslinya hari ini netral sih, di distribusi CC versi asing ya. Untuk lokalnya netbuy ada MG yang netbuy 29 M, kalau kita perhatikan yang jadi market maker utamanya hari ini ada CC dan MG. Kemungkinan sih yang, naikin hari ini MG sih. Soalnya sesinya jual lah, taking profit ya. Nah, MMN untuk kali ini aslinya net sell 29 M, cuman masih ada yang nampung sini untuk aslinya. Dan kalau kita perhatikan yang nampung ini BKAK itu, udah dari beberapa waktu yang lalu ya. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus aja untuk saham AMMN, AKBK yang nampung saham AMMN. Sampai hari ini pun untuk AKBK-nya masih belum keluar, malah masih nambah muatan. Jadi kemungkinan buat naik lagi itu masih ada ya, walaupun, mungkin kalau turun ya, nggak ada yang nggak kita juga nggak bisa mastiin ya, nggak ada yang tahu. Kalau turun ya hati-hati aja ya. Soalnya secara histori juga kenaikannya lumayan tinggi, kalau kita cek untuk valuasinya untuk saham AMMN, kira-kira idealnya itu dihargai dengan PBV berapa kalau melihat, R net profit margin-nya yang gede 38%, ROE-nya juga lumayan gede 30-an persen, PBV 6, ya sebenarnya sih mahal sih, cuman nggak mahal-mahal banget ya. Ini, kalau lihat liquidity ratio-nya juga cukup kuat, ini ideal ya, karena rasio 300%, quick ratio 200%.
cash ratio 100% ini kalau menurut saya ideal sih, fundamentalnya emang bagus. Mungkin menariknya untuk saham AMMN buat teman-teman yang mau invest itu nunggu PBV-nya di bawah 5 ya, kalau 6 kali ini, takutnya nanti kalau, aslinya distribusi harganya longsor. Oke itu tuh saham AMMN sih, tapi untuk besok selama AKBK itu nggak distribusi, ya kemungkinan sih masih bisa uptrend sih nguji resistennya di 5.400. Oke itu tuh saham AMMN ya, kembali lagi disclaimer sih, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO, ini, eee eee, beberapa hari terakhir ini mencoba breakout cuman belum berhasil. Hari ini tadi sempat naik sih, sempat ke 1450-an ya, cuman ditarik turun lagi dan close di 1370-an. Ini masih mencoba breakout, kalau gagal ada kemungkinan koreksi turun lebih dalam lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, PGEO hari ini tanggal 4 September secara keseluruhan lebih banyak yang didistribusi oleh AK ya, AK yang keluar ini AK versi asing, jadi aslinya Netsel ditampung lokal. Untuk lokal yang nampung itu NI sama LB, jadi didistribusi lokal ditampung oleh asing untuk saham, PGEO. Kalau, di level harga saat ini sih sebenarnya, nggak nanggung ya, terlalu beresiko kalau mau entry, ini hitungannya udah di pucuk dan beberapa kali mencoba breakout gagal. Apalagi asingnya jualan untuk beberapa hari terakhir ini. Kalau kita cek untuk saham PGEO, untuk saham PGEO, EPS-nya 2 kali tuh, tapi ROE-nya 9 ya, hitungannya enggak, apa ya, ini kurang pas lah, kurang ya ROE-nya tapi net profit margin-nya gede nih 44% untuk saham PGEO. Nah mungkin nunggu, apa ya, nunggu koreksi lagi aja amannya untuk saham PGO ya, koreksi bentuk, lower head, misal trennya masih uptrend, nah itu kesempatan buat entry dan support-nya itu terdekat ada di 1240, support-nya juga cukup dalam, jadi terlalu beresiko kalau, mau entry. Oke itu untuk saham PGOE ya, untuk besok sih kayaknya rawan kalau nggak konsolidasi, rawan koreksi turun. Selanjutnya kita akan cek saham MBMA. Untuk saham MBMA hari ini naik cukup tinggi 6% lebih ke level 8.860. Jadi malah sempat ke 890-an cuman ditarik turun lagi secara teknikal, resisten terdekatnya 960 ya. Untuk besok sih perhatikan, sorry kok 960, 860. Perhatikan saya level ini secara teknikal misal besok berhasil breakout ada kemungkinan, ngejar 900. Tapi kalau turun itu support-nya cukup jauh sih, ada di level 830-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham MBMA tanggal 4 September secara keseluruhan sebenarnya ini nggak bagus-bagus banget ya broker sampai hari ini untuk saham MBMA. Ada YO yang distribusi 29M, kemudian untuk BB ini malah 100% selling, net sell 16M. Untuk aslinya sendiri hari ini netel, hari ini aslinya netel, untuk lokalnya juga ada yang distribusi ini, YU. Kalau kita perhatikan market maker utamanya hari ini MG, kemungkinan sih MG ini yang, naikin saham MBMA. MG cuman MG-nya net dari 9,2 M ya, nggak akumulasi banget, jadi MG cenderung scalping hari ini di saham MBMA. Untuk besok sih ya misal MG-nya posisinya hari ini di AVG 856, 856, berarti floating profit cuman nggak terlalu gede sih, siapa tahu besok MG langsung nge-HK harganya bisa breakout, ya mudah-mudahan digoreng ke level 900, mungkin seperti itu ya untuk saham MBMA. Amannya sih buat, scalping aja untuk saat ini, tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau kita cek sekilas untuk MBMA, itu fundamentalnya, PBV-nya 18 kali ini ya, jadi cukup mahal kalau melihat ROE-nya cuman 18%. Ya, hati-hati sih ini untuk saham MBMA, kalau untuk invest sih kurang recommended ya, tapi kalau untuk
trading selama masih liquid aja. Oke, itu untuk saham MBMA dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.